Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, masih dalam suasana belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks laporan hasil observasi. Agar kalian semangat, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking. Semangat pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Belajar, belajar, belajar pasti pintar. Belajar, belajar, belajar pasti pintar. Oke, untuk mengembirakan hati kita terkait dengan pembelajaran teks laporan hasil observasi, mari kita menyanyikan lagu Ayo Belajar Observasi. Aku suka observasi, aku senang mengamati. Aku suka observasi, aku senang mengamati. Belajar jadi belajar lebih menyenangkan. Belajar jadi belajar lebih menyenangkan. Ayo belajar observasi, ayo belajar observasi, ayo. Nah, setelah kita bernyanyi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Lebih senang? Pasti dong, lebih senang. Mari kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian mendengar teks laporan hasil observasi? Ada yang sudah pernah? Bagus, bagus. Nah, masalahnya adalah apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Ada yang bisa jawab? Dari kelas 7F, 7G, 7H? Ya, betul. Di antara kalian pasti semalam sudah mempelajari keempat tentang belajar teks laporan hasil observasi. Bahwa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya observasi, investigasi, penelitian, atau pengamatan. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, secara objektif. Kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil yang biasanya berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah.
Sekarang dalam benak kalian tentu timbul pertanyaan, mengapa teks berjudul Hutan Bakau disebut teks laporan hasil observasi? Disebut teks laporan hasil observasi karena 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu. 3. Teks tadi bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan disampaikan secara objektif. Yang kelima, memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Di dalamnya ada definisi, klasifikasi, jabaran, dan ciri objek. Apa yang Pak Guru sampaikan terakhir tadi adalah merupakan ciri isi dan ciri tujuan serta ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Berikutnya kalian bisa mengerjakan latihan-latihannya dan minggu depan kita akan lanjutkan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tetap semangat, taati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dengan begitu, semoga kita terlindung dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia.